salat subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah atas segala nikmat, karunia dan kebaikan yang Allah masih berikan kepada kita di malam-malam dan juga hari-hari akhir dari bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Allah masih memberikan umur yang panjang, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan, kemudahan untuk bisa beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita, amal soleh dari puasa kita, tilawatul Quran kita, salat malam, dan ibadah-ibadah yang lainnya selama 1 bulan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala terima sebagai amalan soleh yang akan memberatkan timbang kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan masalah akidah, yaitu satu keyakinan yang harusnya mantap di dalam hati kita. Dan berbicara tentang masalah akidah, ini adalah sesuatu yang memang kita wajib meyakininya. Di antara ciri-ciri dari orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang senantiasa mengimani perkara-perkara yang gaib, yang tidak nampak padanya, tapi dia meyakini. Seperti halnya kita sedang puasa seperti ini, kita yakin bahwasanya puasa kita akan diberikan ganjaran oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Ini bagian dari apa? Keyakinan seorang mukmin. Begitu pula bahasan kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan makhluk yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita dari sejak diciptakan kita sampai nanti kita meninggal dunia, yang disebut sebagai dalam Al-Quran Qarib. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah Qarib ini di dalam surah yang ke-50, surah Qaf ayat 23 sampai dengan 27. Allah taala menyebutkan waqala qarinuhu hadza ma ladayya atid, dan berkata qaribnya. Ini ayat berkaitan dengan nanti kondisi di mana ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar mengalami peristiwa-peristiwa yaumul qiyamah, dan Allah Subhanahu wa taala nanti akan memanggil semua saksi yang menjadi saksi bagi diri kita, di mana saksi itu bukan sekedar anggota tubuh kita saja yang bersaksi terhadap perbuatan kita, sebagaimana dalam ayat yang sering kita baca, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini ditutup mulut kita, ya, lisan kita tidak bisa bicara, yang bicara adalah tangan kita, dan kemudian menjadi saksi bicara juga kaki kita bima kanu yaksibun, terhadap apa yang kita lakukan dulu selama kita berada di atas dunia. Akan tetapi juga datang saksi yang lainnya, yaitu para nabi dan rasul nanti akan bersaksi terhadap risalah-risalahnya, dan juga anggota-anggota tubuh kita yang lainnya. Bahkan Qarin ini juga memberikan persaksiannya terhadap kita. Maka Allah Ta'ala berfirman wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid, berkata qarinnya, inilah catatan yang aku bawa terhadap apa yang kalian lakukan dahulu. Ayat yang mulia ini di dalam surah Qaf ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala nanti menghadirkan qarin kita yang dulu menemani kita sejak kita diciptakan sampai kita meninggal dunia. Tapi memang ada 2 qarin yang akan bersaksi. Satu berkaitan dengan saksi kebaikan, dan yang satu lagi nanti
bersaksi tentang apa? Kesesatan kita. Di dalam ayat yang ke-27-nya Allah Ta'ala berfirman, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Berkata qarinnya, wahai Rabb kami, ma atghaituhu, tidaklah kami menyesatkan dia. Ini hamba, tidaklah kami menyesatkan dia, akan tetapi walakin kana fi dhalalin ba'id, justru dia yang jauh dari kebenaran. Justru dia berada dalam kesesatan yang jauh sekali. Nah, ternyata Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita bahwasanya qarin itu bisa qarin dalam bentuk jin dan juga qarin dalam bentuk malaikat. Di ayat yang ke-23 tadi, malaikat qarin yang berbentuk malaikat ini akan menjadi saksi. Kata para malaikat ini, inilah buku catatan yang pernah dahulu kalian lakukan, ya, dan dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa saja yang kita lakukan. Ya, tapi di ayat yang ke-27-nya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas dan juga murid-muridnya yang lainnya, bahwasanya qarin di ayat ini adalah syaitan yang berlepas diri dari kesesatan kita. Karena memang perbuatan apa yang dilakukan, ajakan, seruan dari syaitan itu, nanti syaitan di hari kiamat akan berlepas diri. Karena syaitan pun disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin yang kafir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW, kata Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinah minal jinni wa qarinatun minal malaika." Kata Rasulullah SAW, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali senantiasa disertai oleh qarin dari kalangan jin, wa qarinatun minal malaika, dan qarin dari kalangan malaikat. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah, ada qarinnya? Maka Nabi mengatakan, wa iyaya, iya, aku juga ada. Illa annallaha a'anani alaih, kecuali karena apa? Allah telah menundukkan qarinku ini, sehingga fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Qarin ini tidaklah menyuruh kepadaku kecuali yang baik-baik. Ini Nabi SAW, qarinnya dengan izin Allah sudah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada ajakan seruan dari qarin dari kalangan jin yang ada pada diri Rasul SAW, kecuali telah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kecuali dia menyuruh kepada yang baik-baik saja. Maka dari hadis yang mulia ini, kata para ulama kita, ada dua qarin yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu qarinah minal jin wa qarinah minal malaika, yaitu qarin kita dari kalangan jin, ya, yang kerjaannya memang liyasuddu an sabilillah, menyesatkan manusia dari jalan Allah. Memang tugasnya demikian syaitan itu. Ya, adapun yang kedua qarin dari kalangan malaikat, yang tugasnya sebaliknya, mengembalikan manusia kepada jalan yang benar dan membisikkan hal-hal yang baik, memberikan keyakinan akan kebenaran. Nah, ini dua qarin yang ada pada setiap orang itu, senantiasa memberikan tarikan-tarikannya. Kalau jin dari kalangan syaitan dari kalangan jin, ini selalu mengajak kepada jalan-jalan yang salah, jalan-jalan yang batil. Tetapi qarin dari malaikat ini justru mengembalikan manusia ini ke jalan yang benar. Sebagaimana Nabi SAW juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud pula, bahwasanya qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana lammatun bibni Adam walil malaki lamma." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya syaitan itu memiliki bisikan terhadap anak Bani Adam,
terhadap keturunan Adam, anak manusia. Dan begitu pula malaikat memiliki bisikan. Fa amma lammatu syaitan fa i'adu bisyarri wa takdzibil haq. Adapun bisikan syaitan itu yang ada pada setiap manusia senantiasa menjanjikan keburukan dan mendustakan kebenaran. Ya. Makanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlepas diri dari bisikan-bisikan yang syarr, menjauhi hasutan-hasutan, ya, sesuatu yang menolak kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sebagaimana yang dituntut oleh Rasulullah SAW untuk minta perlindungan dari waswas syaitan. Di dalam surah An-Nas yang senantiasa kita baca di dalam ibadah zikir pagi, zikir petang kita, atau pada kondisi sebelum kita tidur dibaca ini, atau kemudian ketika kita melakukan ruqyah maka ini dibaca sebagai perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jannati wan nas. Ya. Dan ayat ini bagian dari benteng, ya, seorang mukmin dari waswas syaitan. Karena Nabi SAW tadi menyebutkan bahwasanya syaitan itu menjanjikan keburukan, membisikkan keburukan dan mendustakan kebenaran. Wa amma lammatul malak. Adapun satu lagi bisikannya malaikat yang ada pada diri seorang hamba, fa'i'adu bil khairi wa tasdiq bil haqq, yaitu senantiasa mengajak kepada kebaikan dan membenarkan kebenaran. Faman wajada dzalika falya'lam annahu minallah. Kata Nabi, maka barang siapa mendapati bisikan kebaikan tersebut, maka ketahuilah bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah dia memujinya. Ya, kalau ada bisikan-bisikan, dorongan-dorongan kita melakukan kebenaran, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi, wa man wajada al-ukhra falyata'awwadz billah minasyaitonir rajim. Tapi kalau sebaliknya dia dapati bisikan-bisikannya itu, dorongan itu adalah dorongan kebatilan, mendustakan kebenaran, ya, melangkahkan kaki kita ke arah tempat-tempat yang maksiat, maka Nabi SAW memberikan resepnya, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membaca ayat asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 268 ini Allah SWT memberikan gambaran kepada kita bahwasanya syaitan itu senantiasa menjanjikan kefakiran, menakut-nakuti kalian kepada kemiskinan, dan menyuruh kalian berbuat fahsya, kemungkaran. Ini memang kerjaan syaitan. Qarin yang ada pada diri kita itu, kalau dia kerjaannya senantiasa menakut-nakuti kepada kita kemiskinan. Kalau orang berinfak, ya, dibisiki nanti kurang hartanya, kan gitu kan? Nanti buat tabungan gimana, gitu ya? Nah, ini bisikan-bisikan yang takdzibul haq, mendustakan kebenaran. Ya. Kalau kita kadang-kala mau sholat, ya kan, selalu bisikannya, masya Allah, ya lagi hujan, walaupun hujannya nggak begitu deras, gitu ya, nggak baik dan di rumah saja. Bisikan-bisikan seperti ini datang dari qarin, dari kalangan jin, dari kalangan jin. Maka kalau itu datang pada diri kita, apa kata Nabi? Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, qarin memang kata para ulama secara lughah itu pasangan atau sesuatu yang digabungkan atau orang yang dijadikan kawan. Jadi memang qarin itu dekat dengan manusia, ya. Dan dia ada sejak kita ada. Jadi setiap orang itu ada qarinnya, ya. Setiap orang itu ada qarinnya. Dan secara istilah kata para ulama bahwasanya qarin itu jin atau malaikat yang disertakan kepada setiap manusia, kepada setiap orang. Ya. Dari mulai kita ada di atas dunia ini sampai nanti kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas qarin sudah selesai. Ya. Pernah ditanya kepada salah seorang ulama, Ibnu Utsaimin rahimahullah taala,
ditanya, apakah kalau manusia itu meninggal, qarinnya juga masih menemaninya di alam kubur? Maka beliau menjawab tidak. Ya, beliau menjawab bahwasanya apa? Qarinnya udah selesai. Ya, karena apa? Udah putus kontraknya. Ya, tapi kalau selama hidupnya masih ada kita, maka qarinnya senantiasa apa? Terus mengintilinya, mengikutinya. Ya, tergantung ini. Kalau kemudian perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan, na'udzubillah min dzalik, maka nanti itu akan juga catatannya ada. Dan kalau kemudian catatan-catatan kebaikan itu kita lakukan, maka itu pun nanti sebagaimana dalam surat Qaf tadi di ayat yang ke-23, nanti pun akan dilaporkan. Hada ma ladayya atid, ini loh catatan yang aku bawa, yang dulu kalian lakukan, yang belum sempat kalian taubat dari perbuatan-perbuatan maksiat, ya, dan juga termasuk catatan-catatan kebaikan. Semuanya itu akan diberikan saksi kepada kita. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaklah kita tahu bahwasanya karena qarin ini akan senantiasa ada sampai kita duduk sekarang ini, ya, maka kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan syaitan. Ya. Dan hikmah diciptakannya qarin senantiasa ada pada diri setiap kita ini yang disebut oleh para ulama kita. Yang pertama, karena memang itu sudah rahasia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kemudian mengatakan bahwasanya kenapa udah nggak ada saja kita qarin, yang penting kita ada sendiri. Enggak. Memang sudah Allah ciptakan. Sudah demikian, itu menjadi bagian dari yang kedua, ujian buat diri kita. Kita jadi tahu nih bahwasanya setiap langkah-langkah kita, perkataan kita, perbuatan kita itu selalu ada yang menyaksikan. Ya. Yang nanti akan bersaksi di hari kiamat. Ma yanfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kalimat yang kita ucapkan kecuali ada yang mencatat dan ada yang mengawasi. Jadi kita tahu bahwasanya kita berhati-hati, mawas diri terhadap perbuatan, perkataan yang justru menimbulkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan yang terpuji, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, karena itu atas hidayah Allah. Ya, makanya tadi Nabi mengatakan kalau kemudian kita mendapati yang sebaliknya, maka fa'lam annahu minallah. Ketahuilah bahwasanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ilham yang baik itu datangnya dari Allah. Tapi ilham yang buruk, maka itu datangnya jelas dari syaitan. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita bisa melindungi dari diri kita dari qarin yang jahat, yaitu dari kalangan jin? Maka yang pertama, kata para ulama kita, sebagaimana tuntunan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada hal-hal yang sifatnya itu bisikan kepada keburukan, maka sering-seringlah kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tentunya ucapan ini bukan sekedar ucapan belaka, tetapi muncul berasal dari hati yang ikhlas bahwasanya kita butuh bantuan. Dan memang hadirin kita butuh bantuan dari Allah. Ya. Karena musuh kita ini enggak terlihat. Qarin kita enggak terlihat. Dua-duanya memang tidak terlihat. Tapi nyata. Makanya tadi saya buka kajian kita ini masalah akidah, masalah keyakinan kita. Walaupun nggak nampak memang, ya. Tetapi kita rasakan, kita rasakan. Makanya ketika kita tahu bahwa kita ini lemah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita terhadap segala hal yang mau kita lakukan, kita wajib meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian terhadap apa yang bermanfaat buat diri kalian. Wasta'in billah. Tapi jangan lupa, mintalah pertolongan kepada Allah. Ibadah apa yang kalau tanpa bantuan dari Allah kemudian bisa kita lakukan sendiri? Tidak bisa. Makanya rahasia yang disebutkan oleh para ulama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menempatkan isti'anah setelah ibadah? Dalam surah Al-Fatihah yang senantiasa kita baca, Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Karena ibadah itu berat. Karena ibadah berat. Ibadah, apalagi istiqomah di atas ibadah itu berat. Itu tadi was-was dari musuh abadi kita ini senantiasa memalingkan kita dari ibadah. Bahkan naudzubillah berbuat kesyirikan. Maka kita meminta bantuan dari Allah. Karena memang kita ini asalnya lemah. Khuliqal insan dha'ifan. Diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Makanya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berpuasa, kalau bukan tanpa pertolongan Allah mustahil. Kita bisa kayak seperti ini sholat subuh, apalagi udah di akhir-akhir kayak begini, kan gitu ya Pak ya? Kalau udah di akhir-akhir ini, masya Allah, justru finishnya sebentar lagi. Kalau kita sedang bertarung itu, kalau melihat finish, seharusnya seorang pejuang sejati semakin semakin semangat, semakin menambah kekuatannya untuk bisa mencapai garis finish. Soal nomor 1, 2, atau 3 nanti belakangan. Yang penting dia harus sampai garis finish dulu. Jangan kemudian nyerah di tengah jalan. Ini seorang pejuang sejati, seorang petarung sejati. Begitu pula Ramadan mau berakhir, nggak boleh kita putus asa. Masih ada kesempatan, ini hari yang ke-20 berapa? 25. Masih ada 4 hari lagi, atau mungkin 5 hari lagi. Kesempatan kita beramal soleh yang banyak. Dari ibadah puasanya kita jaga, ya. Dari ibadah sedekahnya kita perbanyak. Dari ibadah sholat malamnya kita tambah lagi. Ya, bagi orang yang i'tikaf di masjid ini, kan gitu. Silakan tambah sujudnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum khatam Quran, bagi yang belum tadabbur Quran, silakan lakukan, masih ada kesempatan. Ya. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dinilai dari akhirnya nanti. Amal itu dinilai dari akhir. Kita ingin husnul khatimah. Artinya ibadah puasa kita, sedekah kita, salat malam kita, kemudian amalan ibadah yang lain selama Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini enggak boleh berhenti. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya, ketika pengajaran Nabi kepada sahabat yang mulia Ibnu Abbas, Nabi mengatakan, "Ya ghulam, u'allimuka kalimat." Wahai anak, aku hendak mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya, ihfazillaha tajidhu tujah. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah dimanapun engkau berada. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, apabila engkau memohon pertolongan, fasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah, jangan kepada yang lain. Karena sekali lagi, karena ibadah itu berat. Ya, kita kadang-kala nggak bisa melakukan semuanya, Bapak Ibu. Ini rahasianya kenapa kalau berkaitan dengan perkara-perkara kebaikan, Nabi mengatakan fa idza amartukum, ya, apabila sesuatu yang aku perintahkan, ya, maka ambillah dia, laksanakanlah dia mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Ini rahasianya kenapa kalau masalah kebaikan Nabi SAW menyuruh kita melakukan sebatas kemampuan kita. Tapi kalau soal kemungkaran jelas wajib dijauhi semuanya. Tapi kalau soal kebaikan, lakukan sekemampuan kita. Sholat bisa berdiri, lakukan berdiri. Karena memang kita bisa melakukan. Tapi ketika sholat gak bisa berdiri, lakukan sholat walaupun dalam kondisi duduk. Puasa lakukan ketika kita mungkin. Tapi ketika kita lagi mungkin pun, tapi kita sakit berat, maka boleh tidak puasa, mengganti di hari-hari yang lainnya. Masalah kebaikan justru lakukan sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena ibadah itu berat. Ibadah itu berat, Pak. Ya, jangan kita katakan kemudian saya bisa puasa 30 hari karena fisik saya selalu sehat. Ini sombong nih. Ya, saya bisa kok habis sholat tarawih, nanti malamnya di sepertiga malam saya sholat lagi gitu kan? Karena saya udah biasa, belum tentu di bulan Ramadan. Kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini ibadah kita itu baik semuanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon pertolongan, bantu ya Allah.
Lihat bagaimana lemahnya kita dalam doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolong ya Allah, bantu ya Allah. Ya. Makanya jangan pernah malas berdoa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang tahu penciptaannya. Yang paling tahu tentang diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta kepada yang menciptakan kita. Jangan minta kepada yang lain. Nah, ini minta perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan qarin, dari kalangan jin. Ya. Kemudian yang kedua, kita melindungi dari qarin yang jahat, yaitu dengan banyak berzikir. Dengan banyak berzikir. Tadi ayat dibacakan oleh imam kita, disuruh kita ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang yang banyak. Artinya setiap aktivitas kita itu senantiasa enggak lepas dari zikir. Bukan soal kemudian banyaknya zikir sehingga kita bikin angka sendiri, bukan. Tetapi semua detik-detik kehidupan kita enggak lepas dari zikir. Ya. Kita senantiasa alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang ulul albab itu orang-orang senantiasa berzikir kepada Allah, baik dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dan dalam kondisi berbaring. Dia senantiasa berzikir kepada Allah. Sebab syaitan itu lemah Bapak Ibu kalau seorang hamba banyak berzikir. Mau berangkat dari rumah, dia berzikir Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Mau melakukan pekerjaan, dia bismillah, berzikir. Mau makan, dia baca bismillah. Maka potensi qarin dari sisi dari sisi jin, ya, itu semakin melemah. Ya, jangan lupa ini berzikir. Ya, mau masuk masjid, kita berzikir Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, lemah. Kemudian keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ketika melihat ciptaan Allah, kita berzikir. Ketika mendapatkan musibah, kita berzikir. Orang yang senantiasa berzikir, setannya lemah. Ya, tapi orang yang lalai dari zikir justru potensi setannya itu semakin kuat. Makanya lihat aja orang yang kemudian lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setannya justru menguasainya. Maka kasus-kasus misalkan banyak orang yang kemudian dirasuki oleh jin, ya, oleh setan, ya. Itu karena dia jarang berzikir kepada Allah, jauh dari perintah-perintah Allah. Ya, ada yang dimasuki jin laki-laki, dimasuki jin perempuan, gitu kan? Nah, ini jarang berzikir. Ya, kalau sholat dia langsung kabur, nggak berzikir dengan zikir-zikir setelah sholat. Itu makanya surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi itu kan dibaca setiap sholat, betul atau tidak? Ya, jadi kadang-kadang kita suka lupa gitu. Ya, makanya bukan tuntunan sunnah Nabi kalau habis sholat langsung berdoa. Ya, kalau langsung habis salam langsung berdoa, itu nggak ada tuntunannya. Yang ada berzikir dulu, baru kemudian kalau udah selesai, baru dia boleh berdoa. Ya, tidak mengapa. Tapi banyak orang yang kemudian habis salam persis langsung dia berdoa. Ini nggak mengikuti tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya dia berzikir dulu, karena uswatul hasanahnya mengajarkan demikian. Dan salah satu zikir yang senantiasa gak lepas dari ibadah sholat kita tadi membaca Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan An-Nas. Khusus di maghrib dan di waktu subuh kayak gini, kita baca berapa masing-masing? 3 kali. Ini tameng bagi kita, sehingga potensi qarin dari sisi jin itu lemah. Ini berzikir, Pak. Ya. Bahkan amalan berzikir itu masya Allah, ya, bisa menyelamatkan seseorang dari mara bahaya. Orang yang senantiasa berzikir. Pernah ada satu kisah imam besar, Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri pernah dipanggil oleh penguasa yang zalim, panglima yang kejam, ya, Al-Hajjaj, ya, Yusuf Al-Hajjaj. Ini kalau Yusuf Al-Hajjaj ini di sini ada yang namanya Yusuf enggak? Nggak ada kan? Alhamdulillah. Ada apa enggak? Ya, ini Al-Hajjaj, Pak. Ya, itu masya Allah kalau yang dipanggil oleh beliau ke istananya pulang dengan nama. Ya, pulang namanya doang maksudnya. Ya, ini Hasan al-Basri pernah dipanggil. Seorang pemuka tabi'in rahimahullah taala. Ya, itu dipanggil oleh beliau, keluar dari istananya masih utuh.
Ya. Ditanya oleh murid-muridnya, wahai imam, siapa aja dipanggil oleh Al-Hajjaj ini pasti tinggal nama doang. Tapi Masya Allah, engkau pulang dengan selamat. Maka kata Hasan al-Basri, aku di jalan senantiasa berzikir meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi zikir itu Masya Allah luar biasa. Bahkan zikir amalan yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia ya daripada seseorang memenggal kepala musuhnya di medan perang. Bahkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi dari nilainya dari emas dan perak. Bahkan dicintai oleh pemilik arsy yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disuruh dalam Al-Qur'an, wahai orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kita, siapa mengingatku dalam kesendiriannya, aku akan ingat di makhluk yang lebih banyak. Ya. Siapa yang berzikir kepadaku, mengingatku dalam apa kesulitannya, maka aku akan ingat. Ya, di dalam kesenangan dan seterusnya. Maka orang yang berzikir lepas dari apa? Gangguan syaitan. Dan yang ketiga, ya agar kita itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari qarin, dari kalangan jin, yaitu senantiasa dalam hal apapun amal yang kita lakukan, kita wajib mengikhlaskan diri, menghadirkan keikhlasan dalam diri kita. Sebab orang yang ikhlas ini, syaitan itu laisa lahu sultan. Kata Al-Quran, syaitan tidak punya kekuatan terhadap orang yang mukhlishina lahu-din. Orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala enggak bakalan bisa diganggu oleh syaitan. Ya, lihat bagaimana iblis saja dalam Al-Qur'an ceritakan, iblis saja tidak mampu menggoda yang namanya Nabi Ayyub alaihissalam, ya. Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mukhlishina lahu-din. Sebesar apapun itu godaan, karena mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala terhadap musibah yang datang kepada mereka, sampai iblis pun rajanya dari segala keburukan, rajanya dari para jin, ya, setan itu nggak bisa menggoda. Maka mukhlishina lahu-din ini menjadi tameng bagi kita atas godaan godaan syaitan. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'idz billahi innahu samii'un 'aliim. Dan apabila kalian diganggu dengan satu gangguan dari syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Inilah hadirin sedikit tausiah berkaitan dengan masalah ini yang mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita, iktibar yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya pembahasannya dalam rangka untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap langkah kita, perkataan kita itu ada yang ada yang mencatatnya, nanti melaporkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, bahwasanya wajibnya bagi kita minta senantiasa perlindungan kepada Allah karena kita ini lemah dan Allah Maha Kuat. Minta selalu kepada Allah atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk ketika kita melaksanakan ibadah, maka kita wajib meminta pertolongan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari yang terbatas ini. Mungkin sebelum ditutup seperti biasa, ada di antara Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, didiskusikan, silakan sebelum kita tutup. Fadhil. Anak dulu. Dalam beribadah kan kita ikhlas. Nah, ketika kita beribadah itu mengharapkan pahala sekian itu sudah tetap ikhlas. Iya, tayyib, barakallahu fiik. Ikhlas ini sandaran utama dulu, tujuan utamanya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada orang-orang yang apa yang dilakukannya itu bukan karena yang lain, tapi karena ingin mengharapkan ibtigha'a mardatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah menyuruh kita, wajib ini. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Ya, dan ikhlas itu enggak mengharapkan apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Hatta kalau kemudian perkara itu istilahnya memang disebutkan ada dan boleh gitu misalnya. Kita melakukan ini misalkan ingin mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala, ini boleh. Tetapi yang kita tuju adalah diganti ataupun
tidak, yang penting apa? Allah tidak tidur. Yang kita lihatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini Syekh Utsaimin rahimahullah taala menerangkan kepada kita bahwasanya apa? Ikhlas itu bukan berarti apa? Menafikan pahala, tidak. Kita melakukan sholat supaya apa? Ada pahalanya dari Allah. Benar apa tidak? Benar, boleh. Ya. Kita melakukan apa? Ibadah agar kita itu mendapatkan surga, kan gitu ya? Benar apa tidak? Benar. Karena apa? Dalil-dalilnya menyebutkan demikian. Yang enggak benar kalau kita pengen sholat, gitu ya? Yaitu kita pengen apa namanya? Diperhatikan oleh orang, dibangunkan atau diberangkatkan umroh. Mudah-mudahan kalau rajin ke masjid, gitu kan? Terlihat oleh pengurus masjid, dia diberangkatkan umroh. Ini jelas apa? Tidak mukhlisin dalam din. Tapi sepanjang yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang pahala, ganjaran atau apapun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini boleh, tidak mengurangi apa? Keikhlasan. Contohnya orang yang berinfak misalkan, ya orang yang apa? Berinfak, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan siapa yang ingin memberikan pinjaman yang lebih baik, yang akan dilipat gandakan. Ketika kita berinfak, kita mengharapkan apa? Lipat ganda dari Allah. Ini boleh, tidak mengapa, gitu ya. Tapi kalau kita mendapatkan apa? Lipat ganda dari manusia, nah ini yang boleh. Selain daripada Allah, tidak boleh. Ya. Jadi selain daripada Allah, harapan kita ini jelas apa? Tidak boleh. Bahkan bisa jatuh kepada amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita bersifat riya atau sum'ah. Kita ingin dilihat atau ingin apa? Didengar, ini bisa membatalkan. Dan riya itu bagian dari apa? Pembatal amal pada saat dia lakukan. Riya. Kalau syirik itu apa? Pembatal amalan semua. Ini bahaya. Kalau riya pada saat itu saja. Kalau dia pada saat itu sholatnya, puasanya karena ingin dipuji oleh orang, didengar oleh orang, dia berpuasa, maka puasanya itu apa? Enggak ada pahalanya di sisi Allah. Tapi ketika besok dia bertaubat, dia niatkan karena Allah, maka pahala puasanya akan muncul. Ya. Jadi segala sesuatu kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di antara manusia ada orang-orang yang mengharapkan pahala dari Allah, dan inilah yang harus kita berada di dalam barisan orang-orang seperti ini. Mudah-mudahan hati kita Allah jadikan senantiasa melakukan amal ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala semata. Baik, yang sebelah kiri. Kroni. Orang-orang yang dekat kepada seorang pemimpin, komunitas. Kemudian komunitas ini artinya manusia yang kuat jauh lebih baik daripada manusia yang lemah. Umpamanya contoh begini, waktu tahun 48 pengusaha PKI, ya kan? Kemudian terjadi lagi tahun 65 dipimpin oleh Aidit. Dia orang Muslim juga. Ini ada ibadah makdo, ada ibadah ghairu makdo. Nah, sekarang perbandingan seperti umpamanya di Konstantin itu dipimpin oleh Abu Fatih yang diserang dari bukit-bukit. Kalau dari Laut Marmara dari laut itu sulit menurut sejarah. Yang saya maksud ini seperti umpamanya orang yang mempunyai kroni-kroni, artinya komunitas untuk menghancurkan. Seperti umpamanya Konstantin, dia memang dakwah karena artinya memperjuangkan agama. Tapi kalau umpamanya PKI tahun 48 tahun 5 untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Nah ini artinya apakah umpamanya kroni ini termasuk apa perbedaannya kroni dengan Konstantin dengan kroni-kroni yang ada di sini gitu, kira-kira PKI sama Aidit gitu lah. Sebab dia memang orang Muslim juga. Nah ini. Kalau pertama qarin kemudian muncul kata kroni, saya nggak tahu ini. Ya, jujur saja. Ya, mungkin memang itu bisanya orang Indonesia, ya kan? Yang jelas qarin itu tadi secara bahasa adalah sesuatu yang menyertai, yang merupakan pasangan. Mungkin kalau bahasa kita, kalau di kroni sekarang ini istilah kroni orang-orang terdekat gitu ya, kroni bisnisnya. Ya, dari sisi itu aja saya tidak tahu ya ada sangkut pautnya atau tidak gitu. Tapi kalau yang kedua, kalau dari sisi bahwasanya kroni itu ada yang tadi punya bisikan, lammatun. Kata Nabi SAW punya bisikan.
Yang satu bisikannya kejahatan dan yang satu bisikannya adalah apa? Kebaikan. Ini benar karena Nabi SAW tadi dalam riwayat Imam Tirmidzi yang mengatakan demikian, gitu ya. Maka kalau bicara pada yang kedua ini, ya harusnya apa? Kita mengikuti apa? Qarin yang apa? Yang kedua, yaitu dari kalangan malaikat, gitu ya. Jadi bukan kemudian seolah-olah apa berkaitan dengan yang tadi Bapak terangkan, malah saya justru nggak bisa jawab nih, ya kan? Karena hubungannya ada atau tidak. Yang jelas kita mengikuti qarin yang bisikannya itu baik karena dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang dia dilakukan oleh malaikat yang menemani kita. Ini yang harus apa? Kita ikuti. Tapi kalau kita sadar bahwasanya ini bisikan kepada akidah yang buruk, perbuatan yang buruk, ya entah itu wujudnya apalah. Wujudnya itu mau PKI atau mau apa gitu ya. Maka ini wajib kita menjauhinya dengan cara tadi 3 hal yang disebutkan oleh para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada tengah dulu. Kalau dari Qaf ayat 24 disebutkan dari tadi Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua dan neraka semua orang yang sakit dan keras kepala. Nah di sini Qarin itu ada yang berbentuk malaikat itu ada apa? Ada 2. Karena tadi disebutkan ada yang mencatat kebaikan, ada juga mencatat kejahatan. Apakah bisa atau tidak sama? Ada juga yang mengawasi. Nah, terus kemudian yang dari jin itu ada berapa? Kalau di sini kan dari jin itu di ayat 27 kelihatannya cuma 1. Jadi jumlah total Qarin di kita itu ada berapa? Iya. Kalau kita mengacu zahirnya hadis di dalam surah di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan apa? Inna syaitana lammatun bibni Adam, ya, walil malaki lamma. Malak itu 1, ya. Kalau malaikah itu apa? Jamak. Jadi setiap orang itu masing-masing 1, ya. Setannya itu qarinnya dari sisi jin yang suka memalingkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi adalah malaikat yang justru sebaliknya, gitu ya. Jadi bukan 2. Zahirnya hadis mengatakan demikian. Ya. Adapun kemudian bahwasanya manusia juga dikelilingi oleh setan-setan yang lainnya, iya. Ya. Tetapi yang selalu menyertainya itu tadi, ya, qarin dalam bentuk jin itu cuma 1. Ya. 1 aja ini karena ini berkaitan dengan masalah akidah, jangan diremehkan, Pak, gitu ya. Jadi kita nggak tahu bentuknya bagaimana, kemudian kekuatannya bagaimana, makanya tadi disuruh kita minta kepada Allah untuk senantiasa melemahkan qarin kita itu dengan banyak berzikir dan meminta pertolongan kepada Allah dengan banyak sholat sehingga potensi dia itu lemah. Dan yang ada bujukan-bujukan kebaikan, ya, hal-hal yang sifatnya semangat kepada kebaikan, kebenaran, ini berarti yang potensi kebenarannya lebih dominan. Dan inilah bagian dari karunia Allah. Kenapa Allah menurunkan ayat-ayatnya, menurunkan para rasul, menerangkan kepada kita. Walaupun memang seandainya tadi kita bertanya di awal tadi saya kemukakan, kenapa harus ada jinnya, kenapa nggak malaikat saja? Memang ini rahasia Allah, kan gitu ya. Ini bagian dari ujian yang Allah tempatkan, ada 2 itu di diri kita itu. Tapi Allah tidak menzalimi hambanya. Allah terangkan lewat nabinya, Allah terangkan lewat ayat-ayatnya bahwasanya pilih, ya, jalan yang memang kebaikan yang disebutkan dalam salah satu surah itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Artinya dia mengikuti kebenaran, dia mengikuti jalannya para nabi dan rasul, mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha. Tapi sebaliknya, kalau dia ngikutin qarin bisikan dari kalangan jin yang kecenderungan setan itu mengajak kepada fahsya wal munkar, maka rugi dia, mengotori jiwanya sehingga dia akhirnya kalau qarinnya itu semakin kuat, maka setan itu menguasainya, Pak. Nauzubillah min dzalik. Ya. Adapun yang kemudian dilemparkan di ayat yang ke-24 ini, ya, yaitu jin dari kalangan dari kalangan setan dari kalangan jin dan juga manusia memang mengikuti langkah-langkah mereka. Dua-duanya ini akan dijerumburkan ke dalam Jahannam. Dan nanti kita dapati dalam satu ayat iblis di neraka berkhutbah, kan gitu ya. Iblis berkhutbah. Ya, khutbah yang mengatakan berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh para maksiat, orang-orang yang berbuat maksiat. Ya.
aku sekarang sendiri sedang disiksa, kemudian aku berlepas diri. Siksaan Allah begitu derasnya, begitu dahsyatnya, dan kalian silakan karena perbuatan kalian sendiri, maka aku berlepas diri pada kalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba ini menyalahkan jinnya, ini gara-gara jin ya Allah, sehingga aku masuk neraka ini, Allah mengatakan di depanku jangan kalian berdebat. Masukkanlah wahai para malaikat mereka berdua ini, yaitu manusia mengikuti was-was jin, ya. Kemudian termasuk jin yang memang tugasnya seperti tadi dimasukkan ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Begitu, ya. Jadi tetap satu, ya, malaikat satu, kemudian juga jinnya jinnya juga satu, ya. Satu aja Pak udah begitu, apalagi dikasih Bapak mau berapa? 5, ya kan? Ya, repot. Tapi yang terakhir Pak Hussein. Oh, iya. Ada yang mengaku bisa berkomunikasi dengan korinnya. Gimana? Ada yang mengaku bisa berkomunikasi dengan jinnya, dengan korinnya, ya. Allahu a'lam. Ini yang jelas nggak ada manusia yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihatnya. Ya, kecuali illa manir qadamir rasulin. Kecuali rasul-rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa berkomunikasi dengan jin. Dan bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an itu mendakwakan jin dalam surah Al-A'qaf itu. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwakan jin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menangkap jin karena dia mencoba untuk menggangguku dalam salatku. Nabi tangkap itu, ya, Nabi pegang lehernya itu. Hampir-hampir kata Nabi, aku akan tunjuki sampai subuh nanti, supaya kalian wahai para sahabat ngelihat. Tapi kemudian Nabi teringat doa saudaranya Sulaiman alaihissalam. Nabi lepaskan. Kalau para nabi dan rasul iya, tapi kalau selain mereka, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin perkara yang gaib itu, ya, kecuali kepada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar kalau kemudian ada yang berkomunikasi dengan dengan qarinnya. Ya, kalau bisa berkomunikasi enak sekali. Ya, kita sepakat ya, gitu ya. Sepakat, oke, ya, di atas materai. Ente punya materai berapa gitu kan? Mungkin bukan 6.000 lagi kan gitu. Ini yang jelas sebuah kedustaan, ya. Justru ini bagian dari ujian. Enggak nampak, ya, tidak kelihatan, tapi kita meyakini. Nah, kalau kita udah tahu nih, oh ini dari jin nih, enggak boleh diikuti. Itu ya. Oh, ini dari Dari malaikat, dan ini dari Allah Subhanahu wa taala, ilham seperti ini, maka ikuti. Jadi tidak ada orang yang kemudian, ya, alam jin itu tersendiri, alam manusia juga tersendiri. Jangan dicampur dicampur aduk gitu, ya. Dakwah kita itu untuk manusia, ya. Dakwah kita untuk untuk manusia, gitu loh, ya. Ya, Nabi SAW karena memang dia rahmatan lil alamin, termasuk kepada kalangan jin juga, maka itu tugas Nabi SAW, ya. Kalau kita manusia aja banyak yang belum didakwahi, gitu ya. Apalagi kemudian kita berpaling kepada jin, bagaimana kita bisa? Ya, tentu ini bagian dari sebuah kedustaan, maka tidak boleh kemudian kita bersekutu dengan dengan jin, ya. Karena biasanya kalau bersekutu dengan jin pasti ada hal yang mesti dibalas, ya. Ada sesuatu yang mesti saling win-win solution. Ini bahaya, ya. Dan mereka lebih kuat dari kita. Ingat, jin itu lebih kuat daripada dari kita, ya. Karena di antara 3 makhluk, jin peringkat yang kedua. Malaikat dulu, kemudian jin, kata para ulama, kemudian yang ketiga baru manusia. Kalau manusia bersekutu dengan jin, yang ada manusia itu banyak disesatkan. Manusia itu banyak disesatkan. Tapi Ustaz bersekutunya dengan jin Islam, dia juga nggak perlu, ya kan? Antum bersekutu aja sama yang Muslim, kan gitu. Bersekutu aja kadang-kala kita masih susah kan gitu kan, menjalin komunikasi, kemudian kita cari jin. Nah, ini menarapat, biarkan mereka dengan dunianya, dan kita juga dengan dunia kita. Maka ini yang dituntutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan tuntunan kepada kita agar kita itu senantiasa rajin-rajin berkomunikasi dengan sesama kita, bermuamalah dengan sesama kita, ya. Adapun perlindungan tapi jin itu kuat, kita minta perlindungan kepada jin, ini jelas salah. Harusnya minta perlindungan kepada Allah, bukan kepada jin, ya. Saya akan datangkan 1000 jin, masya Allah, ya kan, 1000 jin, tapi dia tidak mampu menghadirkan 1000 manusia misalkan, ini repot ini, ya. Karena pasti ada yang diminta balik dari
dari jin. Nanti bisa dibaca kisah tentang apa? Profil jin itu di dalam surah Al-Jin. Ya, bagaimana apa? Mereka justru yang ada justru berdasarkan apa? Kebanyakan manusia. Nasallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup dulu karena sudah jam 6 ya, sudah masuk suruh. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata karena dari Allah, kalaupun ada yang salah, ada yang kurang semata karena kedhaifan saya, dan mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.